anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'alan Najashi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati Najashi. Salat apa? Salat ghaib. Sebab Najasyi tidak meninggal di Madinah, meninggal di mana? Ethiopia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ghaib. Jenazahnya tidak ada. Dan ingat, waktu Nabi salat jenazah, salat ghaib ini, di mana dia salat? Hamdi. Hah? Di tanah lapang, bukan di dalam masjid. Padahal jenazahnya enggak ada, apalagi ada. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat jenazah di masjid kecuali sekali atau dua kali. Karena ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla 'alal janazati fil masjidi falaysa lahu syai'. Siapa yang salat jenazah di masjid tidak dapat pahala. Jelas? Aci, jelas apa tidak? Tidak dapat apa? Pahala. Enggak, kasihan batur pungkangnya. Ini rahmu pahala. Oh, tadah nami. La ilaha illallah. Kenapa? Tidak ada lapangannya. Tapi ingat, bukan tidak dapat pahala sholat, tidak dapat pahala tempat. Tidak dapat apa? Jadi yang sholatnya bukan di masjid, dua kali lipat. Kalau yang sholatnya di masjid hanya dapat pahala sholat saja, tidak dapat pahala keutamaan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Video tersebut adalah video yang kemarin Ustadz ini sempat viral. Di dalam video tersebut, yaitu Mizan Qudsiyah ya. Mizan Qudsiyah ini mengatakan bahwasanya seseorang yang sholat janazah atau mensolati jenazah di dalam masjid, maka orang tersebut tidak dapat pahala tempat. Kemudian Mizan Qudsiyah ini berlandaskan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla ala janazatin fil masjidi falaysa lahu syai'. Ada yang mengatakan fala syai'a lahu. Artinya adalah barang siapa yang mensolati jenazah di dalam masjid, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau kita lihat hadis ini adalah hadis yang dhaif, karena di dalam hadis ini ada salah satu rawi, yaitu Sholeh Maula Tau'amah. Sholeh Maula Tau'amah oleh ulama ini dianggap sebagai rawi yang dhaif, karena Sholeh Maula Tau'amah ini keadilannya itu mukhtalaf, diperselisihkan oleh ulama. Dan juga dikatakan oleh Imam Malik radhiyallahu taala anhu, beliau Sholeh Maula Tau'amah ini dianggap sebagai rawi yang cacat. Ini bisa dilihat di dalam kitab Sunanul Kubra lil Baihaqi atau Sunanus Shaghir lil Baihaqi. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya hukum mensolati jenazah di dalam masjid, boleh atau tidak? Sebelum saya membahas tentang masalah hukumnya, saya akan menceritakan satu riwayat yang mana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika beliau meninggal disolati itu di dalam masjid. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu disolati di dalam masjid. Ini bisa dilihat di dalam kitab Sunanus Shaghir lil Baihaqi. Artinya adalah ada sahabat yang dipastikan masuk surga itu disolati di dalam masjid. Tentu mensolati di dalam masjid itu berarti baik, bukan tidak baik. Kalau kita lihat hukumnya ya, secara pandangan ulama fikih, pertama kita lihat di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu syarah dari Sahih Bukhari. Di sini dijelaskan bahwasanya wastudilla bihi ala masyru'iyyati sholati 'alal janaizi fil masjidi wa yuqawwihi hadisu Aisyata ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ala Suhail bin Baydha'ah illa fil masjid. Akhrajahu Muslimun. Di sini dikatakan bahwasanya dibuat dalil tentang masyru'iyahnya sholat jenazah di dalam masjid, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum, artinya adalah mintakanlah ampun saudara-saudara kalian. Dengan hadis ini ulama membuat dalil atau membuat hujjah disyariatkannya sholat jenazah di dalam masjid. Ini diperkuat dengan hadisnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu masalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baydha'ah illa fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati jenazahnya Suhail bin Baydha'ah kecuali di dalam masjid. Akhrajahu Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya disyariatkannya sholat jenazah itu di dalam masjid. Wabihi qalal jumhur. Pendapat ini juga dianut oleh ulama jumhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa, ikhwan akhwat muslimin muslimat, sahabat tanah air, bukan bermaksud menabrak atau mengadu dua pendapat, mengunggulkan yang satu menjatuhkan yang lain. Tidak. Tentang video di atas, dua pendapat ustadz muda tanah air tentang masalah sholat jenazah di masjid. Berarti kalau sudah sama-sama ada dalilnya dan sama-sama dalil hadis, ya mau tidak mau khilaf. Khilaf mau apa? Enak aja. Khilaful ummah rahmatun. Khilafnya ulama itu adalah rahmat, kelebihan anugerah Allah untuk kita orang-orang bodoh. Ya, yang mau melakukan sholat di masjid monggo, dengan ikut pendapat riwayat Siti Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah mensolati Ibnul Baydha di masjid. Bahkan satu dawuh Siti Aisyah mengawali dengan wallahi, beres. Yang tidak mau monggo dengan dawuh melalui riwayat Abu Hurairah, man sholla alal mayyit fil masjid falaysa lahu syai'un. Barang siapa yang sholat jenazah di masjid tidak dapat apa-apa. Udah beres. Masalah khilaf itu kita tidak bisa menutup. Ada satu konteks masalah sama-sama didukung hadis, seperti permasalahan kunut. Sampai kapanpun ya tetap khilaf. Karena memang Rasulullah diriwayatkan satu waktu kunut, satu waktu tidak kunut. Ya tinggal kita kaji tentang kesohihan, keasohan daripada hadis tersebut, dan kita kaji pendukung-pendukung perawinya. Kalau masalah hilaf tidak bisa. Seperti hal-hal konteks masalah yang tidak ada tekstual secara sharih. Qur'annya tidak ada, hadisnya tidak ada, maka akan memicu kepada ijtihad. Kalau sudah ijtihad juga membuka ranah khilaf, seperti urusan penataan negara, hablum minan nas, transaksional, masalah-masalah furu'iyah itu banyak yang khilaf, tidak masalah. Yang penting jangan mengklaim milik saya yang terbenar, yang lain salah. Coba kita kaji secara ilmiah tentang masalah sholat jenazah di masjid. Sholat jenazah di masjid itu hadis riwayat Siti Aisyah didukung oleh Syafi'i dan Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal, serta ditarjih oleh An-Nawawi. Dan An-Nawawi berani mengatakan hadis riwayat Imam Abu Hurairah adalah dhaif. Ya udah beres, karena di dalam hadis Abu Hurairah terdapat satu rawi yang dhaif. Berarti lebih-lebih ketika kita di Indonesia, yang mayoritas ulama Indonesia, warga Indonesia adalah Syafi'iyah.
Dan dengan kajian secara kontekstual, mungkin masjid dianggap mulia tempatnya, masjid luas bisa menampung jamaah banyak ketika orang yang meninggal soleh, sehingga yang sholat jenazah bludak, dan mempelajari umat untuk menjadikan masjid sebagai barometer keagamaan. Beres. Nah, terus itu yang menjadikan sampai sekarang ramai marak sholat jenazah di masjid. Terus saya juga mungkin kan kayak dan ini bisa diperhatikan. Mekah Madinah sendiri kan kalau ada jamaah haji meninggal, jamaah umroh meninggal kan disolati di masjid setiap waktu itu. Masa tidak ada dalilnya? Jadi kalau menurut saya, tambahan untuk para dai Wahabi, coba didengarkan. Kalau ada ritual ibadah, praktek ibadah yang sifatnya furu'iyah, sifatnya tidak ada konteks yang sharih yang melarang atau mewajibkan, dan sudah dipelopori oleh ulama-ulama pendahulu kita, husnudzon saja. Husnudzon saja, jangan langsung diponis tidak ada dalilnya, jangan langsung diponis bid'ah, jangan langsung diponis sesat bahkan syirik. Husnudzon saja. Beliau punya dalil karena keluasan kajiannya, karena ketajaman kebijaksanaannya, karena beliau sangat tulus sehingga bisa menggabungkan tekstual dan konteks kebutuhan daerah setempat. Husnudzon saja ada dalil. Husnudzon saja, jangan langsung diponis tidak ada dalilnya. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit tambahan wawasan, dan mudah-mudahan terjadi ijma antara generasi muda Islam, para pemikir-pemikir Islam, para pejuang-pejuang Islam, sehingga Islam rukun, ukhuwah terjadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.